setelah perang Badar ini ada lagi perang yang lebih besar, yaitu perang melawan diri sendiri. Karena tempat ibadah selama ini bukan dipakai untuk mengagungkan Tuhan, tapi menyombongkan. Kalau sampai umur 35 tahun kamu masih nyari duit, dan bukan duit yang nyari kamu, berarti ada something wrong dalam hidup. Dengan bangga berkata bahwa saya ini kafir gitu. Iya, betul nggak? Iya. Nah, agama musuh terbesar Pancasila dan Mbah Tejo setuju ya kalau nggak salah ya? Aku setuju. Halo Business Hackers, kembali lagi bersama kami Business Hack dan saya Hugo Ivan. Kali ini kita kedatangan seniman yang sangat luar biasa ya, yang sudah banyak dikenal. Siapa lagi kalau bukan Mbah Sujiwo Tejo. Wah, kali ini seru banget. Kita bakal tanya jawab sedikit ya tentang kehidupan dengan Mbah Sujiwo Tejo, dan juga nanti di akhir ya akan ada berita yang seru banget terkait acara yang akan diselenggarakan. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan ya, untuk menggali lebih dalam Mbah Sujiwo Tejo ini. Nah, gimana Mbah Sujiwo Tejo? Kabarnya sehat? Pangestu, Rahayu ya. Alhamdulillah. Nah, jadi kita salam kelepon. Salam kelepon ya, yang baru viral nih, kelepon. Nah, Mbah Sujiwo. Saya manggilnya Mbah Sujiwo atau Mbah Tejo aja? Asal jangan dipanggil kelepon. Asal jangan dipanggil kelepon. Kelepon itu nggak enak. Oh, kenapa, Mbak? Kalau dibicarakan. Oh, enaknya dimakan itu gula ke langit-langit itu. Ngecrotnya enak. Serbuknya kelapa. Wah. Jadi lapar. Oke, Mbak. Nah, ini yang banyak orang ingin tahu nih. Nah, Mbah Sujiwo ini kan dulu, kalau teman-teman belum tahu ya, dulu itu adalah masuk di jurusan ITB ya, matematika. Nah, Mbah, ini kehidupan milenial yang banyak bikin bingung juga nih. Itu kan dulu Mbah Sujiwo Tejo keluar karena tidak nyaman ya, betul? Karena tidak merasa cocok. Nah, pertanyaannya nih buat teman-teman yang sekarang mungkin juga tidak nyaman dengan jurusannya di kuliah atau pekerjaannya, itu apakah bagusnya gimana, Mbak? Ikuti kata hati saja atau ya dia bertahan dulu di situ? Ikutin kata hati. Walaupun harus keluar ya, Mbak ya? Belum tentu harus keluar. Oh gitu, gimana? Siapa tahu begitu ngikutin kata hati terus aku misalkan kuliah di jurusan apalah, digitalisasi ekonomi kerakyatan. Oh ya, bisa. Sudah masuk, aku keluar aja. Tapi setelah dipikir-pikir, itu bukan hati nurani, itu bukan kata hati, itu cuma nafsu aja. Jadi nggak usah. Jadi tetap di situ. Iya. Jadi, nah, cara kita tahu itu hati nurani itu dari mana, Mbak? Nah, itu macam-macam, Hugo. Ada yang pakai puasa, gitu loh. Ada yang pakai sembahyang, ada terserah. Ada yang nggak pakai apa-apa, tapi menurut dia, gini loh. Perasaan itu bisa bohong. Oh gitu. Ya, hati-hati loh. Perasaan itu kayak panca indera. Kalau Hugo habis megang siapa kameramen jenenge? Mas Ade. Ade habis pegang Ade, terus megang Luna Maya gitu kan. Oh, iya. Kan rasanya Luna Maya sesuatu banget gitu. Oh iya. Ya, kan? Padahal karena baru pegang Ade gitu loh. Ya. Mungkin kalau habis pegang Raisa, terus habis pegang tangannya Luna Maya, sama aja mungkin. Iya kan? Iya, benar. Sesuatu banget tapi enggak itu, karena apalagi habis pegang saya terus pegang Aurelnya Krisdayanti, sih wah banget. Jadi perasaan indera perabaan, indera pendengaran, habis dengerin musik rock terus tinggal di kafe gini rasanya kayak di kuburan kan. Iya, sepi banget, benar. Padahal nggak sepi, masih ada orang ngomong. Jadi sering nipu. Nah, perasaan juga sering nipu. Ngikutin perasaan, kita nggak tega nyembelih sapi atau kambing pas Idul Kurban. Kira-kira gitu. Tapi kan bukan ngikutin, kalau ngikutin perasaan bisa jadi kita nggak tega nyembelih. Iya. Kita nggak tega makan lobster atau padahal kita disarankan untuk makan ikan laut. Nah, kira-kira gitu. Nah, balik lagi, jurusan yang aku sudah pilih, jurusan komputer atau jurusan
informatika atau apa, kalau mau keluar ya keluar aja asal hatimu memang berkata begitu. Cuman hati-hati itu perasaan atau hati. Oh, berarti yang perlu didalami itunya ya? Sama dengan Hugo kalau dijodohkan sama orang tua, nikah nih. Hugo nggak cinta, aku nggak cinta, gitu loh. Iya. Terus cerai atau apa? Atau aku cobalah berusaha. Masa sih pilihan papa mamaku, bapak ibuku nggak terbaik untukku? Ternyata setahun, 2 tahun pernikahan dipertahankan. Makin lama, Hugo cinta sama Cinta istrinya. juga. Kita nggak tahu. Gitu. Berarti tadi yang pengen bercerai itu nafsunya. Penafsunya. Bukan kata hati. Oh, begitu iya. diturutin, lama-lama tumbuh. Oh iya, Aja iya. sih. Keren banget nih. Berarti perlu didalami untuk mencari hati nuraninya itu ya. Berkata Caranya apa? masing-masing, ada yang puasa, ada yang sholat, ada yang bervihara, ada yang nggak melakukan apa-apa tapi sedekah atau apa. Iya, benar. Nah, dulu kan Mbah Sujiwo Tejo pernah bilang kalau sampai umur 35 ini diusahakan cari suatu hal yang dia sukai sehingga menjadi ciri khas, betul nggak, Mas? Iya. Nah, walaupun ekstrimnya nanti nggak digaji. Iya. Nah, itu pasti banyak orang yang, lah gimana saya makan dari mana? Nah, itu untuk menjawab itu gimana, Mbah? Ya, aku pernah bilang dulu, fresh graduate itu harusnya bekerja sesuai passion. Ekstrimnya nggak dibayar pun nggak apa-apa, gitu kan. Tapi memang kondisi orang nggak semuanya sama kan. Ya kalau ada modal atau orang tuanya mampu, kalau nggak dibayar bagaimana bisa hidup? Ya itu pertanyaan menarik sih. Yeah. Kalau begitu, usahakan bahwa di sela-sela bekerja rutin itu yang dia nggak suka itu masih ngulik yang dia suka, misalkan malam harinya, sore harinya. Saya tetap percaya setiap ada kemauan pasti ada jalan. Jadi fresh graduate karena harus menanggung anak istri adik-adik atau dia bekerja dengan gaji tinggi walaupun dia nggak suka. Itu sering banget. Sering banget kan. Tapi kalau dia memang punya kemauan di Jumat sama Sabtu atau malamnya dia masih bisa ngerjain yang dia suka. Tapi yang paling bagus itu kalau memang dari awal ngerjain apa yang dia suka dengan gaji yang sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Iya, nggak akan selesai kalau keinginan sesuai misalkan keinginan. 10 juta, kebutuhan misalkan 2 juta, gaji 2 juta itu terima saja. Karena kalau kamu mengerjakan umur 22, 21 fresh graduate itu mengerjakan yang dia suka, umur 35 tahun dia pasti jadi sesuatu. Karena mengulangi itu ya. Karena dia mengerjakan yang dia suka, pasti dia mengembangkan sesuatu. Sehingga aku bilang, kalau sampai umur 35 tahun kamu masih nyari duit Itu dan udah bukan duit yang nyari kamu, berarti ada yang something salah. wrong dalam hidup. Gitu. Harusnya 35 ke atas itu duit yang nyari kita. Benar. Oke. Keren banget nih, bisa insight. Ini Mbak, ini ganti topik nih. Nah, dulu ini Mbah Sujiwo Tejo ini ada kepala BPIP bilang kalau agama musuh terbesar Pancasila, dan Mbah Tejo setuju ya kalau nggak salah ya. Aku setuju. Nah, itu bisa diluruskan lagi, Mbah. Maksudnya apa? Kenapa kok agama, benar atau tidak agama adalah musuh terbesar Pancasila? Sebentar, persisnya kali aku ngomong apa ya waktu itu? Agama adalah musuh terbesar Pancasila. Oh iya, kenapa kalau aku ngomong agama adalah musuh terbesar Pancasila, mengiyakan? Karena aku berpikir orang yang beragama itu pasti Pancasilais. Karena dia pasti berketuhanan, gitu. Karena dia pasti berkemanusiaan, pasti karena dia mementingkan persatuan, pasti dia mengutamakan dialog, musyawarah, pasti dia mengutamakan keadilan. Itu kan agama, nilai-nilai murni dari agama. Ritual-ritual agama itu kan tujuannya ke situ. Sehingga musuh terbesar Pancasila
adalah Pancasila itu sendiri. Oh, dirinya sendiri. Dirinya sendiri, dan dirinya sendiri itu kan termasuk Agama. agama. Itu loh intinya. Oh. Wong itu dikatakan Kanjeng Nabi bagi yang percaya bahwa setelah perang Badar ini ada lagi perang yang lebih besar, yaitu perang melawan diri sendiri. Agama adalah diri Pancasila. sendiri. Pancasila adalah diri sendiri. Sehingga musuh terbesar Pancasila yaitu diri sendiri adalah agama, yaitu diri sendiri. Itu yang aku bela di situ. Benar juga. Buktinya ketika COVID-19 ini merebak, ada satu kiai besar di Rembang namanya Kiai Haji Mustafa Bisri yang berterima kasih mengheningkan tempat-tempat ibadah. Karena tempat ibadah selama ini bukan dipakai untuk mengagungkan Tuhan, tapi menyombongkan. Gitu. Menyombongkan siapa lu, siapa gua agamanya ini. Padahal harusnya untuk mengagungkan Tuhan. Arahnya udah. Nah, itu yang jadi musuh. Agamanya yang untuk menyombongkan itulah yang jadi musuh. Saya setuju dalam konteks itu. Jadi perlu dipahami konteksnya teman-teman. Jangan ditelan mentah-mentah ya. Iya, karena mentah-mentah itu yang enak cuma sushi. Iya, benar Itu Pak. pun harus yang bagus. Orang Jepang tuh sangat strict loh untuk menelan mentah-mentah itu. Kalau nggak mau menelan mentah-mentah dimasak. Iya. Benar Pak. Nah, ini ada yang menarik juga nih Mbah. Lu Mbah Sujiwo Tejo ini dulu pernah dengan bangga berkata bahwa saya ini kafir gitu. Iya, betul nggak? Iya. Nah, itu maksudnya kafir dalam hal apa dulu nih? Konteksnya seperti apa nih Mbah? Dalam konteks agama, ahli-ahli agama kan dari kufar dan lain. Yang intinya ada yang bilang petani, ada yang bilang menutup diri. Artinya menutup tanah ketika menanam sesuatu itu mengkafir, terus secara Cak Nun, secara guyon bahwa cover itu, to cover itu berasal dari bahasa Arab gitu. Menutup diri. Jadi kalau aku menutup diri dari Hugo, aku kafir terhadapmu, sehingga sebetulnya kafir nggak bisa berdiri sendiri. Kafir harus ada ikut. Tidak membelanjai keluarga itu artinya kafir terhadap keluarga. Kira-kira gitu loh. Pada certain point bermacam-macam. Makanya kenapa kok aku bilang aku kafir? Ya aku kadang-kadang menutup diri terhadap misalkan kesenian-kesenian yang menurutku nggak tisku gitu loh. Padahal itu nggak boleh. Tapi aku harus jujur, kadang-kadang aku kafir gitu. Nggak, kesenianku ya gini. Bukan begitu. Itu bukan kesenian, itu just hiburan. Ya, kesenian itu harus mengingatkan. Kesenian yang itu menurutku membuat kita terlena. Kira-kira. Jadi aku kafir, aku menutup diri. Makanya aku kafir. Bahkan aku membintangi film kafir 2 kali. Iya, itu keren banget. Itu kafir menurutku. Dan aku nggak marah. Aku punya kaos kafir, aku dibilang kafir nggak marah. Bu Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan itu foto sama saya. Aku tanya di Twitter, satunya kafir karena aku pakai kaos kafir. Tebak satunya apa? Terus satunya kafir juga. Terus Bu Susi bilang nggak apa-apa. Saya memang kafir dalam konteks tertentu. Iya. Jadi nggak bisa berdiri sendiri ya, maksudnya diartikan konteks. Seharusnya nggak usah jadi serius itu, boleh untuk canda. Aku mengkafirkan diri dengan pakaian. Benar. Kalau enggak, ini baru nggak kafir. Gitu. Berarti saya juga kafir nih. Kafir menutup. Benar. Mengcover badanmu. Oke. Dapat. Keren banget. Nah, ini Mbah, ini saya bingung nih, pernyataan Mbah Sujiwo Tejo pernah bilang, apakah selama ini kita yang masuk ke dalam agama atau kita memasukkan agama ke dalam diri kita? Itu belum nangkep, maksudnya gimana tuh Mbak? Saya belum. Ya, kamu bagus juga, kamu menyeleksi beberapa tweet-tweetku, karena aku sendiri sudah lupa. Oh gini ya, kita remind lagi nih. Ya, selama ini agama yang masuk ke kita atau kita yang masuk ke dalam agama? Iya. Ini diskusi aja, kalau menurutmu bagaimana? Menurut saya, agama yang kita masukkan ke diri kita. Bener nggak sih? Ya nggak tahu, terserah. Baju itu sesuatu yang kamu masukkan ke dalam badanmu atau badanmu masuk ke dalam baju. Itu aja. Sama kayak ini nggak Mbak? Kayak gelas terisi setengah, itu gelasnya kosong setengah atau isi setengah? Iya. Oh gitu.
Oh berarti maksudnya ada filosofisnya karena ada gitu. leluhur kita namanya, aku lupa siapa yang bikin itu. Hmm. Mangkunegoro 6 kalau nggak 4, korek me nanti. Oke, nah. Jadi namanya kalau nggak di serat Wulang Re, di serat Ledo Tomo. Jadi gini, mingkar mingkuring akoro, menghindar dari anggara murka. Akarono karan marti siwi. Kenapa kok kita begitu? Karena kita harus mendidik orang. Mendidik itu langsung dengan menyingkirkan yang anggara murka. Gitu. Sinawong resmining kitung. Pendidikannya harus mulai disampaikan dengan sesuatu yang indah. Sinawung resmining kitung, resmi itu indah, kitung itu tembang, jadi penyampaiannya indah. Sinupo sinung karto, sama mereka tarto pakartining ilmu luhung, ilmu tertinggi di tanah Jawa. Kang tumrap ing tanah Jawa, di tanah Nusantara ini agomo ageme ngaji. Agama itu pakaian dari martabat. Agomo, agem, agem itu pakaian, ing aji, aji itu jiwa. Nah, itu bagus. Itu serat Wedatama, kalau nggak serat Wulang Re, kamu cek. Yang jelas Mangkunegoro 4 atau 6. Ya Al-Fatihah untuk beliau. Jadi waktu itu terus aku mikir, betulkah agama cuma baju? Kira-kira gitu. Iya. Nah, itu yang melahirkan pertanyaan. Agama itu kita masukkan ke dalam diri kita, atau kita yang masuk ke dalam agama. Tapi intinya Hugo, intinya gini, aku ingin kita beragama apapun yang masuk ke Nusantara atau yang sudah ada di Nusantara duluan, dengan cara yang wajar, nggak bergaris keras gitu, karena jadi takut gitu loh. Kalau bergaris keras itu apakah sama dengan radikal atau beda? Aku nggak tahu. Logika kanak-kanakku, aku kalau mendengar kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu artinya aku nggak takut. Karena aku tiba-tiba semua yang termasuk yang mengucapkan including di Tuhan Maha Besar. Jadi misalkan Allahu Akbar, tiba-tiba aku damai karena kita semua kecil dan kita masuk semua bersama termasuk kepada yang mengucapkan. Terus kenapa sekarang begitu kedengaran teriakan Allahu Akbar aku takut? Berarti kan ada kesombongan kepada yang mengucapkan. Yang mengucapkannya itu mengucapkan Allahu Akbar dengan sombong. Mestinya begitu mengucapkan Allahu Akbar, aku ini nggak ada kesadarannya loh. Begitu Hugo ngomong Allah Maha Besar, pada saat itu Hugo merasa Hugo nggak ada, yang ada hanya kebesaran Tuhan, gitu loh. Berarti yang mendengarkan kan damai. Ngerti maksudnya? Iya. Nah sekarang kok jadi paradoks. Sana mengucapkan Allahu Akbar, tapi takut kok, ya rasanya. Kok treating, kok mengancam, kok nggak memeluk. Berarti ada something wrong. Iya. Jadi oke, kita ngobrol-ngobrol, kita berantem soal cewek misalkan. Kamu bilang udahlah mbak, kamu kan udah tua, aku aja. Terus aku udah, kamu masih muda, belum pengalaman. Aku bilang, Allahu Akbar, udah bareng, terus pelukan kan mestinya kan? Iya, saya Mai, benar harusnya gitu. Iya kan? Iya. Ini kok terus lari? Ada yang lari, ada yang mengejar. Ini apa? Maksudnya begitu Allah, ya udah kita serahkan pada sana, itu akan nikah sama kamu atau sama aku, gitu kan? Iya. Harusnya membawa pesan damai gitu ya Mas. Itu makanya kalau agama kita masukkan sekaligus dimasukkan. Tapi sebenarnya pesan ketika aku ngomong agama yang masuk ke kita atau kita yang masuk ke agama, itu hampir sama dengan ketika aku ngomong bahwa kesalahan kita selama ini hanya memeluk agama. Harusnya kita menyetubui agama. Kalau memeluk agama cuma permukaan, kalau menyetubui agama, tradisi kita, kebijakan-kebijakan kearifan lokal kita masukkan juga, gitu loh, sehingga padu, kayak orang bersetubuh, gitu. Yes, cakep. Iya. Gitu loh. Bener juga, bener. Gitu. Iya, bener juga ya. Jadi nggak cuma di luarnya doang, Mbah ya. Kalau di luarnya juga kita nggak menyerahkan tradisi kita buang, gitu loh, untuk
Jadi tegang dalam beragama. Hmm. Gitu. Kenapa kok nenek-nenek moyang kita dalam beragama kok tersenyum? Beragamanya kok damai gitu. Oh, karena mereka bersetubuh, bersejiwa dengan agama. Keren ini. Merinding nih, Pak. Iya, sama. Ini, aduh, ini ngomongin bersetubuh nih kita ngomongin cinta sekarang. Nah, Mbak. Loh, bersetubuh yang bagus itu kan sampai kamu nggak tahu ini kakimu atau kaki dia. Sampai pada taraf itu. Ketika kamu bersetubuh terus kamu pegang rambut dia, kamu tahu bahwa itu rambut dia, itu belum bersetubuh. Ketika kamu belah-belah rambut, kamu nggak tahu ini rambut siapa yang aku belai. Karena sudah nyatu. Saking nyatunya ya itu dia juga gitu ya. Oh. Nah itu beragama kalau cuma memeluk. Salah istilah. Kamu memeluk agama apa? Kamu memeluk agama apa? Maksudnya kamu bersetubuh dengan agama apa? Kamu, harusnya gitu ya. Oh. Karena jadi satu tadi. Benar. 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 Keren. Nah, Mbak, tadi sekarang kita bahas cinta nih, Mbak. Nah, Mbak Tejo selalu menggaungkan kalau menikah itu mencinta itu takdir, sedangkan kalau menikah itu kita bisa merencanakan dengan siapa, ya nggak? Nah, kalau gitu apakah kalimatnya aku ingat. Gimana? Sering dikutip di truk-truk dulu. Sering di truk ya. Menikah itu nasib. Menikah itu nasib, oh ya. Mencinta itu takdir. Kau bisa berencana menikah dengan siapa, tapi tidak bisa kau rencanakan cintamu untuk siapa. Nah, itu Mbah, pertanyaannya, kalau dibenarkan nggak, maksudnya secara hati nurani aja deh. Kita udah nikah nih, punya suami atau istri, tapi kita mencintai. Secara hati nurani apa secara perasaan? Beda. Iya, beda ya. Menurutmu secara apa? Secara tadi yang kamu maksud. Secara perasaan. Oke, secara perasaan. Udah menikah, tapi ternyata cinta kita untuk orang lain nih. Nah, itu kan berat juga tadi. Wah, kalau mengikuti tadi yang perasaan, yang kita belum tahu juga itu perasaan atau hati nurani ya. Itu boleh dong, bisa jadi pembenaran malah, Mbak, untuk mencintai orang lain gitu. Menikah itu kan, aku nggak tahu ini kamu cocok nggak sama aku, tapi menikah sama mencintai itu dua hal yang berbeda. Iya, beda benar, Mbak. Jadi nggak ada soal, itu bukan pilihan gitu. Dua, gini, air putih sama kopi itu masih pilihan. Kopi sama teh ini masih pilihan, karena apple to apple kan. Iya, benar. Gitu loh. Kalau menikah sama mencintai itu bukan apple to apple. Jadi bukan sebuah, gimana menjelaskannya? Nggak bisa dibandingkan gitu. Kayak kepada orang yang nggak suka sate, dipilihin gudeg apa sate, kan bukan pilihan. Kalau kepada aku ditawarin gudeg atau sate, aku masih mikir-mikir. Sate kelata, aku juga suka. Ya, sama. Gudeg Mbak Marto, aku juga suka. Gitu. Masih pilihan. Gitu. Karena ketika Hugo itu menikah, pertimbangannya kan beranak. Ada menyenangkan orang tua, ada untuk status, ada banyak hal lah, ada faktor. Untuk waris nanti kan. Kalau Hugo jadi orang kaya, mudah-mudahan jadi orang kaya. Ya, kan, amin. Kalau sudah mikir ini warisannya ke siapa, maka harus ada pernikahan. Nah, mencintai itu beda. Lain. Oh iya. Gitu loh, faktor-faktor tadi nggak mempengaruhi ya. Bisa aja kamu mempertahankan pernikahan ini, tapi cintamu ke dia bisa aja. Aku kesini untuk sosial loh. Bukannya jelek. Aku untuk membesarkan anak-anak. Karena itu tadi mencintai kita nggak bisa pilih-pilih ya. Syukur kalau bareng. Bener. Nah itu. Syukur kalau dua-duanya both one night unity. Itu yang banyak dikejar sih, Mbak. Itu idealnya. Idealnya. Tapi semua kita tahu bahwa hidup bukan ideal. Itu aja. Benar. Jadi nggak sampai pada taraf frustrasi gitu. Kalau kamu menyamakan pernikahan sama cinta, memang frustrasi. Karena hampir semua orang kalau disurvei, mereka menikah tidak dengan yang dicintai. Yang dicintai sudah sama orang. Gitu loh. Sudah diambil orang. Maka menarik. Salah satu hiburan itu kalau datang ke orang nikahan itu, salaman itu, saya cuma melirik,
ada entah mantannya, entah siapa yang sedang nyalamin itu loh, itu ekspresi mantannya beda itu. Iya benar-benar ya benar. Gitu. Berarti ini Mbak, berarti kalau cinta udah memikirkan pengorbanan tuh berarti bukan cinta dong. Maksudnya kayak jadi ngitung-ngitungan gitu nggak sih? Iya, itu saya ungkapkan media sosial. Jadi saya agak membantah KGBH Mangkunegaran lewat ulang reh atau beda tama tadi yang agama ngaji. Agama bukan cuma pakaian haji, tapi jiwa kita juga jadi pakaian dari. Jadi apa ya? Saya tulis itu dua-duanya saling apa kalau di algoritma itu apa namanya? Aku nggak ngerti. Pokoknya gitulah ya. Semacam konsep linier misalkan. Di dalam konsep hidup linier nanti ada pertanyaan tentang suami itu di depan atau di belakang, istri itu di belakang atau di depan, atau di depan atau di belakang. Itu ciri khas orang-orang yang dididik kehidupan linier. Ketika orang Jawa hidup itu sirkuler, suami ada di sini, istri ada di sini, kamu nggak bisa mengatakan siapa yang di depan. Iya benar, karena nggak linier. Benar. Problem sekarang melihat kehidupan rumah tangga, kamu dominan, lakinya atau istrinya terlalu dominan, karena melupakan siklik itu terlalu linear begini. Kalau linear gini, jelas siapa yang di depan, siapa yang sekarang dalam kehidupan linear orang nggak bisa tahu loh siapa yang berkuasa. Benar. Apa Pak Jokowi, apakah partai, apakah partai juga tergantung Pak Jokowi, Pak Jokowi juga tergantung partai, partai ketuanya tergantung sama istrinya, gitu. Iya. Gitu. Istrinya tergantung pada tukang sayur. Kalau nggak ada itu stres. Nggak, siapa yang memimpin? Karena Di dalam siklus. Oke, terus? Oke. Oh iya, makanya terus aku ngebantah juga bahwa aneh bagi algoritma matematikku. Cinta kok perlu pengorbanan. Iya. Yang menyangka itu berkorban biar orang lain, jangan diri sendiri. Gitu. Kalau cinta, karena cinta, di dalam cinta ketika kamu melakukan sacrificing apapun, kamu nggak merasa itu sacrifice, itu nggak merasa kamu pengorbanan, kamu melakukan demi cinta. Benar. Saya kira itu. Jadi itu, nah ini yang terakhir Mbak, ini barusan tentang cinta ini keren banget sih. Yang terakhir nih buat teman-teman nih. Nah tentang uraan dan kurang ajar nih. Uraan dan kurang ajar. Nah, uraan dan kurang ajar ini kalau nggak salah ya, itu uraan itu berarti dia melanggar batas karena hati nurani ya Mbak ya. Kalau kurang ajar dia melanggar batas ya karena ingin kurang ajar aja gitu. Karena ingin gaya. Oh, karena ingin gaya. Nah, boleh nggak Bang kasih teman-teman tips nih? Apakah uraan itu ada batasnya ataukah oke lah teman-teman jadilah uraan yang seperti apa gitu Mbak? Terutama yang muda-muda nih Mbak, 20-an tahun nih. Ketika di salah satu diplomat kita, untuk yang muda-muda, kita pernah punya diplomat yang diakui dunia internasional. Salah satunya adalah Haji Agus Salim. Ketika semua itu pakai sendok, dia pakai tangan. Itu bagi aku urakan. Karena dia pakai tangan bukan cuma untuk gaya-gayaan. Pokoknya segala hal yang melanggar norma yang kita lakukan hanya supaya dipuji, itu namanya kurang ajar. Gitu. Itu banyak. Tapi kalau aku nggak bisa ngikutin itu lagi norma-norma lama karena nggak bisa. Karena kebutuhanku makan pakai tangan, karena bagi aku tangan lebih bersih, gitu loh. Dan karena bagi aku juga ini menurut Agus Salim dengan tangan ada apa gitu loh, zat-zat apa yang di sini yang mempercepat pembusukan makanan sehingga usus lambung dan usus kerjanya lebih mudah, gitu. Makanya pakai tangan kan. Makanya sesuatu yang sudah kita sentuh pasti cepat busuk kan, gitu loh. Iya, itu orang tua gitu. Ojo dicekal loh kok. Ada zat-zat apa di sini gitu. Nah, Agus Salim pakai itu, ketika diplomat lain pakai sendok. Itu menurutku urakan. Diskusinya mungkin ketika Romeo naik masuk ke jendela, nyium Juliet, itu urakan apa kurang ajar? Diskusinya adalah, ya coba aku nanya gak, ada satu adegan di dalam Romeo Juliet yang dia
lompat pagar, naik masuk kamarnya Juliet dan ciuman di sana gitu di kamar. Menurutku itu uraan, Mbak. Oke, kenapa? Karena dia melakukan itu kan secara tersembunyi juga, dia nggak untuk memamerkan, untuk Iya, untuk bergaya. Oke, setuju. Karena memang nggak mungkin dua keluarga besar ini kan bermusuhan, ya kan? Iya. Keluarga Romeo besar dan keluarga besar Juliet ini kan Bermusuhan. Nggak mungkin dia minta Iya, benar. minta izin sudah mentok. Pasti ya kan? ditolak. Nah, makanya kalau sudah diizinin, gitu loh, oke orang tuanya udah setuju, masih melompat juga ke jendela, itu baru kurang ajar. Oh iya, biar kelihatan keren aja kali ya. Untuk konten. Benar, untuk konten. Untuk konten. Ini juga untuk konten nih. Tapi menginspirasi Iya, teman-teman. waktu zaman Romeo Juliet belum ada konten. Iya. Koran paling, Pak. Oke. Ini untuk sesi wawancara interview ini udah selesai teman-teman. Ini keren banget. Semoga dapat menginspirasi teman-teman semua. Kita ucapkan terima kasih untuk Mbah Sujiwo Tejo. Salam. Rahayu. Rayu. Semoga dapat menginspirasi teman-teman ya untuk berkehidupan, mencintai dan juga untuk karirnya seperti apa, untuk jadi masukan saja. Oke, terima kasih banyak Mbah Tejo. Semoga sehat terus, lancar. Ugo. Ini ada ini ya, mau ada konser Cek Eng ya. Nah, habis ini Cek itu baik. Cek ya, Cek Eng Cek. maksudnya. Cek. Nah, Cek. kalau Cek. orang Sunda itu khas dengan vokal Cek. Peyem itu tapi Peyem. peyem. Ada. Cek. 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 Aku juga Iya, nggak bisa. susah Aku juga. juga nggak bisa orangnya. Sama. Pokoknya cek itu kata, Cek. artinya kata. Jadi cek aing itu kata aku. Aing itu aku. Oke, Cek Eng. Nah, ini setelah ini akan dikisahkan, diceritakan sedikit oleh Mbah Tejo apakah itu konser Cek Eng. Cek Eng. Nah, itulah. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dadah.